panel seperti ini ya. Di sini sudah terlihat PDF. Klik PDF, lalu langsung kita connect, gitu ya. Connect berarti kita diminta untuk memilih filenya, file PDF-nya. Kebetulan udah langsung nih folder Burova seperti ini. Lalu Burova klik sales data ini .pdf, lalu Burova klik open. Ya. Dia akan mulai mengolah, mulai menghubungkan ya. Lalu nanti akan keluar lagi nih. Ya. Nah, dia akan keluar lagi panel seperti ini. Oke. Kalau data yang kita load di PDF cukup banyak, ya dia akan lumayan ya, connect-nya cukup lama. Emang seperti apa sih sales data? Sales datanya seperti ini Adik-adik, tuh ya. Karena dari CSV Burova save jadi PDF seperti ini. Gitu ya. Ada sekitar 128 halaman ya. Kurang lebih datanya seperti ini. Dia akan betul-betul mencetak ya, kalau kita bilang mencetak data yang dari PDF gitu. Kalau PDF-nya rusak, ya datanya akan ikut rusak ya adik-adik. Jadi sebaiknya kita cermati dulu nih PDF-nya nih. Di sini ada date, ada tanggal, berarti ini sales data, berarti data penjualan ya. Seumpamanya datanya seperti ini. Ini ada tanggal, lalu ini ada region atau wilayah ya. Ini datanya data kategori, ada East, South, ya, Central, West, dan seterusnya. Ini produknya yang terjual, ada produk kalau nggak salah A, B, C, D, ya produknya. Ada customer ID nih, potongnya. Customer ID ini ID dari pelanggan-pelanggan kita. Ini adalah unit sold, berapa banyak unit yang terjual. Ini unit price-nya. Ya kan? Ini discount rate-nya, ini sales channel, discount rate berarti 15%, ini 0%, 5% gitu ya. Ini sales channel dengan tipe penjualan seperti apa ya, customer ID ini yaitu lewat distributor. Ada juga online, retail dan sebagainya. Ini adalah gross sales ya, penjualan kotornya. Jadi terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom gitu ya. Ini akan di-load sama si Power BI. Gitu ya. Sekarang kita lihat lagi Power BI-nya. Nah, seperti ini. Jadi, Power BI kalau kita import dari PDF adik-adik, per page dia akan muncul. Tadi ada 128 ya, 128. Gitu ya, 128. Jadi per page dia akan muncul. Nah, di Power BI, apabila kita hanya nge-load page 1, nah seperti ini, nah dia akan keluar page 1 aja, gitu. Page 1 aja yang akan keluar sama dia. Coba kita lihat lagi page 1-nya, ini dia, page 1-nya. Nah, kalau adik-adik mau semuanya, berarti ini harus diklik semua. Tetapi, yang akan muncul di Power BI, coba Burova contohkan 2 page dulu aja ya, supaya dia loadingnya nggak lama ya, karena buat contoh aja. Misalkan seperti ini, ya kan, 2 tabel aja, 2 page aja, kita akan load. Nah, sebenarnya kita bisa langsung load, di mana data kita langsung masuk ke tabel kita ya, tabel yang ada di Power BI, atau bisa langsung kita transform. Sekiranya data ini belum benar, langsung bisa kita transform. Load dulu aja deh, transformnya belakangan gitu ya. Oke, load dulu aja, kita klik load. Oke, dia akan muncul panel seperti ini, memproses tabel 1 yang di page 1 dan di page 2. Nah, oke, ini load ya. Oke. Ini berupa kok agak lama ya. Ini Dede lama nggak? Iya Bu, sama lama Bu. Lelah nih. Untuk beberapa nih. Oke.
Mana ya? Oke. Nah, ini dia. Tadi sudah. Oke, menit. Nah, keluarlah tabel kita. Nah, tadi 2 page ya, adik-adik, 2 halaman. Jangan banyak-banyak dulu ya, ntar lama lagi ya kita ya. Yang penting ini ngerti aja buat contoh. Nah, ini halaman pertama, dia jadi tabel tersendiri. Halaman kedua, dia jadi tabel tersendiri. Nah, nanti ada caranya bagaimana kita menyatukan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Tapi nanti dulu ya, belakangan. Kita belajar bagaimana melihat data yang sudah kita load, ini benar apa enggak. Ya, sesuai dengan yang kita mau nih di PDF ini. Oke, coba sekarang kita lihat tabelnya. Kita melihat tabelnya di sini nih, Adik. Nah, di sini kan ada report view. Di report view itu yang blank, di mana tempat kita untuk membuat dashboard visualisasi di report view ini. Kalau Adik mau melihat tabel yang kita load, kita klik di tabel view. Ini bentuk dari page 1 PDF menjadi tabel 001 di sini, namanya default sama dia. Gitu ya. Oke. Kira-kira apakah sudah sesuai nih dengan yang kita mau? Kan PDF-nya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ada 9. Sementara ini cuma 7 kolom. Adik-adik gitu juga nggak hasilnya? Iya Bu, cuman Iya, betul. Berarti harus ada yang kita rubah. Kita rubah dengan apa? Ada yang namanya transform data. Kita perbaiki dulu ya datanya ya. Nah, itulah maksudnya cleaning data ya, sebelum kita mulai untuk memvisualkan data tersebut. Tadi di tabel view ada yang merasa kita kurang benar, kurang sesuai dengan PDF-nya. Oke, kita transform, kita rubah dia datanya ya. Oke, balik lagi ke menu report view. Lalu di home ini ada menu transform data, Dede, di mana kita bisa merubah tabel-tabel kita. Transform data, kita klik aja transform data, lalu transform data lagi. Gitu ya. Akan keluar window baru. Nih, seperti ini. Ini window barunya ya. Ini namanya Power Query Editor. Tempat di mana kita bisa merubah bentuk-bentuk tabel kita. Oke, ini tabel kita ya, yang page 1. Kalau ada demo merubah yang page 2, boleh nih tabel 2. Nanti dia berubah lagi nih di sininya. Tabel 2 ya. Tabel 2 bentuknya juga kayaknya cuma 7 kolom ya. Oke, kita lihat tabel 1 dulu. Nah, tabel 1 di sini Adik-adik, kira-kira kolom 1 nih udah bener belum ya? Belum, Bu. Campur, Bu. Kecampur ya, dia numpuk ya. Dia antara tanggal sama region, dia jadi 1 nih. Kolom 2 udah bener, kolom 3 bener ya, kolom 4 bener, kolom 5 kayaknya bener, kolom 5, lalu kolom 6, nah kolom 6 nih, kayaknya nyampur juga ya, antara discount rate dengan sales channel, betul ya Dede ya? Oke, yes, nah kolom 7 bener, jadi yang mesti kita perbaiki di kolom 6 sama kolom 1. Bagaimana memperbaikinya? Kolom 1 dulu ya. Oke, kolom 1 kita klik aja di situ. Nah, di sini Adik masih tampilan Power Query Editor ya di home-nya. Nah, di menu home ini model kayak Excel aja Dede. Enak banget sih sebenarnya. Ini ada split column. Betul ya? Kita bisa men-split satu kolom menjadi beberapa. Oke. Klik aja. Kita mau split dia dengan menggunakan kriteria apa? Nah, biasanya kalau di Excel kita bisa split tuh ya dengan menggunakan misalkan delimiter. Delimiter seperti apa? Sama seperti Excel ya, kita klik. Nah, kita custom dengan menggunakan kayaknya dia terpisah datanya tanggal dengan data region terpisah dengan spasi. Betul ya, Dede ya? Berarti di sini kita klik space aja. Nah, kita klik space. Sudah kita klik space, langsung aja, oke. Nah, jadi akan terpisah dia. Karena dia dipisahkan oleh spasi,
kita sudah bisa memisahkan tabel 1 menjadi 2 tabel, date sama region. Oke, tinggal kita pisah si kolom 6 dengan menggunakan cara yang sama, split column by delimiter. Dia juga dipisah oleh space, ya udah oke. Nah, terpisah dia menjadi 2 kolom, gitu ya adik-adik ya. Oke, Bu Rofah, aku melakukan kesalahan. Nah, nggak apa-apa. Setiap yang adik-adik lakukan, dia terekam di sini. Ya, ini yang terakhir kita lakukan. Split column. Kita 2 kali split column ya, split column, ya kan? Kemudian berubah dia, lalu split column lagi, berubah ya. Oke, ini data kita yang pertama nih, source yang pertama. Sorry, yang pertama harusnya ada. Gini aja deh, yang udah terakhir ya, terakhir kita lakukan. Oke, di sini sekarang sudah jadi harusnya sudah 9 kolom ya, adik-adik ya. Tadi kan yang tertimpa ada 2 ya, dari 5 berarti tambah lagi, berarti dia akan tepat 9 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Masalahnya ini belum benar nih nama-namanya. Nah, namanya adik-adik rubah aja sesuai dari yang PDF. Berarti ini kan date ya. Klik 2 kali di sini, gitu ya. Lalu adik-adik bisa langsung tulis di sini date, lalu enter. Akan berubah dia, date, ya. Sama, yang ini juga ganti aja jadi region. Region, oke, enter. Semua ya, region, semua kita ganti supaya sama dengan PDF-nya gitu. Kolom ketiga ini customer ID ya, customer ID. Lalu yang ini adalah apa tuh tadi, unit sale ya kalau nggak salah, unit sales. Itu yang ini adalah apa ya, unit price, unit sold deh. Nanti sama unit sold, enter. Ini unit price, enter. Lalu ini discount rate gitu ya, enter. Lalu ini tipe penjualan, sales channel. Lalu yang terakhir itu apa ya, yang terakhir gross sales, enter gitu ya, jadi ya. Oke, lalu apa lagi? Lalu kita mesti melihat juga tipe dari data kita. Ini kan date ya, jadi ya. Sebenarnya bisa kita klik ini ya, lalu kita klik kanan. Nah, change tab, kita bisa change tab. Di sini tipenya harus kita sesuaikan. Kalau memang dia bentuknya tanggal ya date ya, ini sudah benar date. Terus kalau misalkan di sini region ya kan berarti kan betul ya. Kalau ABC itu dia tipenya data teks ya, atau kategori kalau kita bilang. Ini juga sama kategori. Ini numerik ya, ini numerik dia whole number, di sini whole number, oke nggak apa-apa, itu sama saja numerik. Kalau sudah selesai semua, ini tipenya juga teks ya. Di sini ada ikonnya nih ABC. Kalau yang numerik ini ikonnya seperti ini. Sama nih seperti ini. Nah, ini. Biasanya ini untuk yang desimal ya. Desimal. Seperti ini. Ini juga gitu ya, sama. Jadi ada icon yang berbeda antara data kategorik dan data numerik. Apabila dirasa ini sudah sesuai, tabel 1 nih, ya kan, halaman 1 dari PDF, apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita lakukan, misalkan di sini mau ada diganti ya namanya, langsung aja klik di sini. Namanya misalkan PDF 1, misalnya seperti itu. Oke, lalu di sini ada pilihan nih. Ini udah beres nih, datanya udah cakep, ada pilihan. Di sini klik aja, klik, nanti ada pilihan. Ada close and apply, berarti
segala perubahan yang kita lakukan akan permanen ke data tersebut dan kita close ya Power Query editornya, kembali ke window yang tadi, window report view. Kalau apply berarti kita langsung mau ngedit yang lain ya. Kalau close berarti yang tadi belum sempat apply, jadinya harusnya ya biasanya apply itu mesti ya, sehingga data kita di sini sudah permanen, misalkan close and apply seperti itu. Oke, jadi di sini dia ngeload dulu, dia akan melakukan perubahan ya dari data kita yang kita namain tadi PDF 1. Oke. Nah, oke. Sekarang kita lihat lagi, nih ya, berubah ya data kita ya. Oke. Kita bisa klik di sini ya. Ini adalah melihat struktur data ya, secara umum aja. Kalau mau lihat benerannya ya di sini, tabel view lagi. PDF 1 ini udah berubah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah menjadi 9 kolom ya, dengan nama-nama kolom yang sudah kita perbaiki tadi ya. Dia sudah berubah. Kita bandingkan dengan yang belum kita edit ya, masih sama ya. Seperti itu jadi sudah bisa ya untuk ngeload data dari PDF. Mudah ya? Gampang? Gampang ya. Oke, sekarang Bu, yes. maaf sekali Bu, saya agak tertinggal habis nge-rename nama kolom itu untuk nge-save dan ubah perubahannya tadi gimana Bu? Gimana Bu Rova, nggak terlalu terdengar suaranya? Tes. Ya. Jelas nggak Bu suara saya? Ya. Tadi saya agak tertinggal Bu di bagian yang setelah mengganti nama kolom Bu. Mengganti nama kolom. Nah, lebih baik Sahid share aja. Sahid share. Boleh. Boleh. Bu. Ya, enggak. Bu Rova harus ini dulu ya, matiin share-nya Bu Rova dulu ya, stop share ya. Oke, sip. Ya, enggak, Said. Sudah terlihat belum Ibu? Proses sudah, ya. Oke. Ini sudah saya ganti semua ya. Bu. Habis itu kemana ya Bu? Habis itu ini akan kita simpan ya. Oke, sudah ya simpan. Kalau Sahid mau merename namanya boleh, sehingga kita sudah tahu itu data udah benar. Jadi kita rename aja. Diklik aja di sebelah kiri tabel 001 page 1. Di double klik aja, double klik. Nah, namain. Misal apa Bu? Misal Sahid 1. Nah, bener dong Sahid 1. Oke. Sahid 1 udah oke, berarti kita langsung close and apply aja. Close and apply di pojok kiri atas. Ini ya Bu. Nah, diklik dulu. Itu ada beberapa pilihan ya, Sahid ya. Nah, kalau misalkan udah kita yakin itu sudah close and apply, jadi di situ tuh ada 3 pilihan. Ada close and apply, ada close. Pastikan apply-nya sudah ya. Jangan yang paling bawah close, berarti belum berubah datanya. Oke, itu ya. Udah bisa ya? Mantap ya. Ini sudah tersimpan ya Bu? Iya, otomatis baru. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Yang kurang jelas ditanya langsung aja kayak gini ya. Oke. Ya, oke. Kita lanjut ke berikutnya nih. Mana PDF Bu Rova-nya? Alright. Bu Rova share lagi nih. Yes. Ya, ini kita lanjut ya. Ini section 2, section 1. Ini kita connect data ke PDF ya.
untuk memastikan kita bisa menerima data dari yang bentuk laporan dia bentuk dalam bentuk PDF gitu ya. Ya udah langsung kita import aja ke Power BI. Cuman lihat lagi biasanya ya agak-agak ini ya, apalagi kalau dia tuh sebenarnya yang paling bahaya dari Excel kita save ke PDF. Nah, itu banyak rusaknya itu. Ya, jadi kita periksa lagi. Dan tadi pengalaman kita dari PDF-nya benar, di Power BI-nya juga mesti ditransform lagi ya supaya datanya sama gitu. Oke, itu dari local source. Kalau dari Excel ya sama ya. Nanti kita akan ya get data. Ini ada Excel, jadi langsung aja. Kalau Excel gampang ya. Excel nih ininya, kalau kita CSV ya klik aja all files ya, nanti akan keluar CSV. Sama misalkan kita load misalkan data salesnya yang udah ini yang benerannya CSV gitu ya, kita open ya kan, lalu kita open, sama dia akan keluar panel nih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, rusak kan? Bu Rofa simpen dari CSV ke PDF, ininya hilang, net sales-nya hilang, gitu ya. Jadi amannya ya CSV-nya langsung, Excel-nya langsung, nggak usah repot-repot lagi kita. Betul? Ini yang row pertama, baris pertama juga sudah berbentuk nama-nama kolomnya masing-masing, ya. Seperti ini preview ya, tidak semua row ditampilkan, hanya preview aja, gitu ya. Baru kalau udah benar kita load, nah, gitu. Tapi in case kita cuma punya data PDF, ADD udah bisa ya. Ini sales datanya, oke. Kalau mau ngelihat struktur datanya seperti ini, ya. Kalau penasaran datanya kayak mana, bisa dibuka table view, lalu klik ke sales data. Nah, ini dia. Oke. Nah, row-nya udah jauh lebih banyak. Jadi yang 128 halaman di PDF tadi sudah otomatis tergabung di CSV. Gitu ya. Oke, gampang ya? Yes. Sekarang kita mau mencoba konekin ke data dari web. Kan banyak ya adik-adik data dari website yang dia datanya dinamis sekali, berubah ya. Kalau di website tersebut memperbarui data, ya data kita yang terhubung, yang kita import ke Power BI juga mengalami perubahan. Gitu. Nah, gimana caranya kalau kita pengen meload data dari web? Nah, ada nih Brofa dari PDF ke web. Oke, Dede, di sini kita mau latihan bagaimana connect ke web. Bu Rofa mengambil contoh di ini ya, exchange rate. Karena apa? Karena kan dia datanya tiap hari tuh ya, data harian. Jadi Bu Rofa copy link misalkan di sini ya, copy link. Oke, nah page not found. Oke, jadi web ini akan bisa kita import, data dari web ini akan bisa kita import ke Power BI apabila link ini aktif, ya. Nah, namanya juga kita menggantungkan ya data kita ke alamat website tertentu, ya. Kalau dia merubah alamatnya, ya not found, nggak bisa kita import, gitu ya. Jadi pastikan alamatnya masih aktif dan tidak berubah. Kadang website kan maintenance tuh, ada perubahan-perubahan yang kita mungkin rasa masih benar. Bu Rofa bikin ini tuh belum lama banget ya, beberapa minggu yang lalu, itu masih bisa. Bu Rofa coba lagi udah not found, dia sudah diperbarui alamatnya. Oke, kita coba yang alamat yang ada di bawahnya itu ya. Nah, di sini. Oke, ini di sini, ini masih bisa nih, kita connect data dari web ya. Adik-adik buka aja, ini Bu Rofa. Ini ya, banyak tab Bu Rofa jadi bingung ya. Oke, ini kita copy aja linknya, lalu kita buka lagi. Mudah-mudahan masih benar nih ya. Tadi sih dicoba, benar.
Oke, di sini berapa besarin? Di sini dia adalah web melihat nilai tukar ya. Nilai tukar, kebetulan ini page yang Bu Rofa lihat adalah nilai tukar dari euro ke US dollar. Ya. Oke, kita lihat di sini itu ini adalah chartnya ya, Maret, Mei, dan yang baru ya namanya juga exchange rate. Jadi dia up to date terus ya. Kemudian ini dia penutupannya ya, high, low, average-nya ya, last 30 day dia summary 30 hari terakhir, yang tertinggi berapa, yang terendah berapa, rata-rata berapa gitu ya. Volatilitasnya berarti naik turunnya ya, semakin besar berarti semakin terjadi naik turun yang semakin besar tingkatannya, atau semakin sering, dan semakin gap nilainya semakin besar. Nah, yang mau kita lihat apa? Yang mau kita lihat supaya bisa kita import datanya, ya berarti kita mesti ngebayangin data yang kita import itu, kalau di Excel gitu ya, berarti kan ada nilai tukar yang kita pengen lihat dia per harinya gitu ya. Nah, misalkan saja kita lihat di sini nih, download history nih. Benar ya? Coba kita lihat nih download history, di sini ada. Di sini coba kita klik, dia akan keluar nih history exchange report CSV. Coba kita klik aja, keluarnya seperti apa. Nah, ini nih. Nah, ini adalah history dari nilai tukar ya. History nilai tukar ini kalau kita filter aja dari mulai yang paling berarti dia dari ini nih date-nya ya, dari tanggal 1 bulan 1 2026, tanggal 1 12 2026. Oh, ini lalu tanggal 13 Januari, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16 gitu ya. History per hari ya berarti ya. Hari Jumat penutupan, lalu buka lagi hari Senin 19 sampai dengan ya terakhir kita lihat kolomnya yang terakhir dicatat sama dia itu di ini ya 2025 bulan September. Nah, kita pengen yang seperti ini nih. Nah, gitu ya. Jadi ini tanggal sekian nih from dari, jadi dari 1 euro berapa US dollar gitu ya. Di tanggal ini 1 euro adalah 1,1642 US dollar gitu ya. Oke. Ini nih yang seperti ini yang pengen kita import ke dalam Power BI. Bu Rofah, gimana caranya ngimportnya? Dari CSV bisa nggak? Ini kan udah bisa kita save sebenarnya CSV terus import, ya bisa aja sih. Tetapi apabila ada pembaruan di website ya, Power BI tidak merespon kebaruan tersebut ya, berarti kita benar-benar langsung harus download dari websitenya. Nah, sebenarnya ini kan ada addressnya ya adik-adik, kita copy link aja ini, kita copy link kemudian kita masukkan ke Power BI, get data dulu, lalu di sini ada pilihan web, klik aja web. Nanti akan muncul panel seperti ini. Nah, masukin aja URL-nya. Lalu klik OK. Biasa dia load dulu datanya ke mana. Nah, seperti ini ya. Lalu bentuknya masih kayak gini nih. Lalu klik kanan aja dan kita ke Excel workbook. Nah, nanti akan keluar ke format Excel. Oh, nggak bisa ya. Edit setting. Oke, coba ke CSV. Sana dia. Bisa CSV ternyata ya. Oke, tadi data kita seperti ini ya. Persis sama ya. Yang CSV tadi. Nah, tadi emang formatnya CSV ya. Oke, jadi kita klik kanan lalu CSV. Dia ada date, ada rate-nya, ini namanya persis sama, kolom-kolomnya persis sama. Nah, exchange rate-nya ada di sini, tanggalnya ada di sini.
Ya, kita pastikan ini tipenya adalah date. Ya, kalau misalkan tadi kan ada harinya ya, misalkan date time. Seperti apa nih date time? Oh nggak ada, berarti date aja ya. Terus rate-nya ini pastikan dia numerik ya. Ini udah ada icon numerik. Ini adalah data kategori ABC, teks ini juga ABC. Gitu. Kalau mau kita ganti namanya boleh, misalkan Euro USD, gitu ya. Lalu kita close and apply. Oke, close and apply. Sebentar, masih load. Iya. Sudah muncul Euro USD, struktur datanya seperti ini. Ada date kalau kita keluar ya, date hierarki ada year, ada quarter, Q1, Q2, dan ada hari. Ya, terus ada kolom from to-nya. Nah, ini exchange rate-nya. Kita lihat lagi tabel view, klik Euro USD, keluar seperti ini, gitu ya. Oke, adik-adik mahasiswa sudah berhasil ya? Sudah berhasil semuanya? Oke, sekarang kita ingin tahu kita section 1 ini Bu Rofa tutup ya, biar Bu Rofa nggak bingung kebanyakan tab yang Bu Rofa buka ya. Oke, jadi kita udah menggunakan mengkoneksikan data kita import dari website. Lalu misalkan nih dia maunya apa nih? Udah nih kita konekin udah ya kan, kita retrieve Euro USD exchange rate data import Power BI udah. Habis itu kita disuruh visualize. Wah, boleh nih kita visualize ya. Visualize sederhana dulu aja. Nanti visualize yang benernya nanti kita, Bu Rofa sampaikan kalau nggak salah di topik visualizing data ya. Nggak tahu minggu 4 apa berapa gitu, lupa Bu Rofa ya. Kita ini connect data dulu nih. Oke, misalkan kita diminta untuk visualize secara sederhana ya, udah diimport, katanya visualize rate yang tadi. Enaknya kalau data historisnya per day itu berarti kita punya time series ya. Data series yang bergantung pada waktu, berarti data time series. Enaknya adalah kita menggunakan line chart. Nah, ini adalah metode di mana kita harus bisa menyesuaikan antara data dan visual yang kita pilih nih adik-adik supaya ya bisa tertangkap ya insight dari datanya. Oke, ini kita mau ke biasanya struktur datanya Bu Rofa ini dulu ya, enggak Bu Rofa expand dulu, begini aja dulu, nanti tergantung tinggal kita pilih mau misalkan Euro USD. Nah, gitu ya. Oke. Jadi misalkan kita diminta untuk visualize rate, jadi biar kita bisa tahu pergerakan nilai tukar. Ya, berarti yang mau kita tampilkan adalah itu di y-axis sebenarnya, nilai yang ingin kita expose ya. Berarti yang di sini dia. Ya. Nah ini apa namanya x-nya, x-aksisnya itu tergantung kita mau lihat dia per apa gitu ya. Biasanya ini nilai yang kita expose di axis kita drop nih rate-nya, rate ke y-axis. Oke. Lalu x-nya mau apa? Misalkan kita pengen lihat per day, nah per hari. Nah, gitu ya. Ini kekecilan. Nah, Bu Rofa gedein, gitu ya. Nah, ini ya per hari itu ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Lalu diminta apa lagi nih? Add slicer by month. Slicer. Nah, slicer itu adalah seperti filter ya, seperti filter. Nanti datanya akan memfilter sesuai dari slicer tersebut. Nah, misalkan saja ini nih slicernya, Dedek. Nah, setiap icon ini adalah bentuk-bentuk visual yang bisa Dedek pilih ya. Kalau kita drag dia, misalkan kayak gini, dia akan keluar namanya. Jadi nggak bakalan ketukar. Karena banyak yang mirip-mirip Pak Dedek. Misalkan tabel nih, ini tabel. Ini juga mirip tabel ya, tapi sebenarnya dia matriks bentuknya.
gitu, gitu ya. Jadi biar nggak ketukar, munculin aja dulu namanya. Nah, baru klik slicer. Back. Nah, ini harus kita lepas dulu ya. Kita klik di bagian luar. Nah, kalau enggak seperti Burova tadi, dia berubah jadi slicer. Kita harus lepas kliknya dulu. Oke. Ini kalau kita klik dia akan begini ya. Nah, ngikutin. Kita lepas dulu kliknya di luar. Nah, baru kita klik slicer. Nah, slicer. Keluar lagi dia. Ini slicer. Slicer ini adalah untuk menyaring visual kita. Ya, apa yang ingin kita saring? Katanya dari exercise tadi kita harus add slicernya by month. Nah, bergantung bulan ya. Ya, berarti di sini kita field ini kita isi dengan month. Oke, nah, kalau Burova klik bulan Januari, nah visualnya akan memperlihatkan nilai tukar di bulan Januari. Gitu ya, nih slicernya. Oke. Bulan Februari tuh, di bulan Februari. Kalau mau banyak, misalkan Januari, Februari, klik Januari kan, kalau kita klik aja dia pindah bulan. Kalau mau banyak ya berarti tekan aja kontrol Januarinya, tekan kontrol, tahan ya, lalu klik Februari. Masih mau nambah Maret ya, tekan kontrolnya kita tahan ya, Maret gitu ya. Gitu ya, oke adik-adik. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dari slicer ya. Nanti kita akan melihat lagi ya visual-visual itu seperti apa sih gitu ya, yang bagus gitu ya. Oke, kita latihan dulu ya adik-adik ya. Misalkan nih ke atas nih ya, ke atas dulu ya. Burova salah nempatin ya, harusnya ini ke bawah ya, nggak apa-apa ya. Ini masih di section 1 di slide nomor 16 ya. Di slide nomor 16 ya. Kita lihat nih sekarang adik-adik misalkan ini datanya beda nih kan, ini data exchange rate. Kita di sini exercise pakai data production and sales supaya nggak tumpuk-tumpuk. Mungkin adik-adik di sini namain, klik aja 2 kali, nanti dia akan kursornya ada di situ. Kita bisa namain misalkan visual exchange rate ya, exchange rate gitu ya, enter gitu ya. Lalu misalkan karena kita latihannya itu pakai data yang beda, nah kita tambahin aja page baru. Misalkan kita di sini disuruh ngeload data production and sales. Coba kita lihat datanya di mana Burova? Ada di webnya nih. Kita lihat data for UTS exercises. Ada nggak production and sales? Ini production, ini sales yang tadi ya. Kita load dulu. Kebetulan for BI-nya Burova udah ngeload sales data, tinggal Burova load production-nya aja. Burova lupa dia CSV apa Excel, klik aja Excel dulu. Kalau nggak muncul ya berarti pilih all files. Ini nggak muncul ya, berarti dia all files aja. Kita keluar semua. Nah, production data ya, Burova klik dan Burova open. Begitu juga adik-adik, silakan di open production and sales datanya. Oke, tampilannya seperti ini, si production data ya. Ini panelnya seperti ini, oke. Ada production date, tanggal produksi, ada plannya itu mungkin lapangan ya, nggak ngerti ya. Mungkin dia produksi di plan 1, di tempat pertama, tempat kedua, 3 dan seterusnya. Yang diproduksi adalah berbagai jenis produk dinamain ABCD misalkan saja. Jumlah unit yang diproduksi, misalkan ini tanggal 2 ya. Misalkan kalau misalkan tanggal di tengah, tanggal 2 Januari 2023, di plan 3 produk A yang diproduksi 187, unit yang mengalami kerusakan 20 gitu ya. Machine downtime hours, jadi mesin yang memproduksi itu downtime berarti dia istirahat atau rusak ya. Itu sekitar 2,7
169 jam. Ya, labor hours ini mungkin jumlah jam produksi 26 jam, energy cost dan seterusnya, dan yield rate dan seterusnya gitu ya. Misalkan kita udah cocok ya load aja. Itu. Oke, berarti dia akan ada production data. Table view, mau lihat datanya seperti apa? Production data, seperti itu ya, adik-adik ya ini. When yield rate ya. Kalau sales data yang tadi kita punya, data region, wilayah, produknya apa, customer ID, unit terjual, harga, diskon, ya, diskon rate-nya. Kemudian ini panjang ya, dari 2003, 15 Januari ke, kita bisa lihat di sini, ke 2024 ya, 31 Desember 2024. Jadi sekitar 2023, 2024 sekitar 2 tahun ya. 2 tahun setiap hari ya mungkin ya. Kalau misalkan pabrik produksinya libur di hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Jadi ini working day aja dalam 2 tahun tersebut. Oke, ini customer ID, terjual, discount rate, sales channel tipenya seperti apa sih? Dia ada distributor, ada online, ada retail gitu ya. Terus kalau di sini ya produk, kita produksi berapa sih? 4 produk ya, A, B, C, D gitu ya. Regionnya di mana aja? Ada Central, ada East, ada South, ada West gitu ya. Nah, di sini kita bisa kenal karakternya. Kalau numerik ya berarti kan dia ini ya nilai ya, jadi unik ya. Dan seterusnya gitu ya. Discount rate juga kita bisa lihat ya. Nah, jenis-jenis diskonnya yang nggak ada diskon 0%, ada 5% diskon, ada 10%, ada 15%. Seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik sudah bisa meload data production and sales. Sebaiknya sih memang kita pahami dulu ya data kita itu isinya apa gitu. Karena nanti saat kita diminta untuk visual, kita bingung sendiri ntar ini apa ya maksudnya ya gitu ya. Jadi lebih baik dikenali terlebih dahulu itunya datanya. Terus kita lihat lagi ya itunya PDF-nya. Suruh ngapain kita? Udah diimport, beres. Di report view, insert a bar chart to display net sales by product. Coba kita lihat lagi Power BI-nya. Kita ke report view. Oke, di sini report view kita diminta untuk sales dulu ya. Kayaknya nih net sales ada di sales nih, coba cek aja di sini. Net sales ya. Oke, di tabel net sales data. Kita diminta untuk insert bar chart. Kita lihat. Oke, ini bar chart, ini juga ini kolom chart, ini bar chart lagi. Coba kita klik ini dulu aja. Ya, bar chart. Ini bar chart ini mau kita lihat display apanya? Kita display net sales. Nah, itu yang mau kita expose adalah net sales. Ini diklik, jangan lupa ya, diklik ini nih. Gitu ya. Bentar ya, Dede. Bocil baru pulang ya. Oke, net sales. Kita mau expose net sales-nya. Jadi di sini yang kita expose di Y axis, jangan lupa ya, disungguh Y. Net sales, drag ke Y axis. Nah, lalu belum keluar. Nah, kita nggak ada X ada Y ya, jangan lupa. X-nya diminta apa tuh? By product ya. Product. Klik lagi kalau dia belum mengarah ke visual kita ya. Product berarti kita lihat produk drag ke X axis. Nah, lihat tentunya. Oke, kita lihat net. Oh, sorry. Net sales by product bener ya. Coba kita lihat net. Oh, sorry. Net kalau diagramnya diagram batang bar chart berarti kita lihat ininya per kok count product ya.
Coba. Net sales. Produk kita ulang lagi deh. Coba ya. Ininya misalkan produk by ini bisa coba ya kita lihat apa Bro tuker ya. Nah ini nih, iya ya tuker ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, yang kita lihat yang ininya ya di baris gitu ya, dia adalah produknya. Nah ini baru sum of net sales-nya gitu ya. Jadi sesuaikan ya berarti ya, sesuai dengan visual yang dipilih. Nah seperti ini. Kalau ketuker kita coba lagi aja ya, putar lagi gitu ya. Oke, ini adalah net sales by product. Kalau misalkan di sini nggak mau pakai sum of, ya kita klik aja. Nah, misalkan namanya kita ganti nih, kita klik aja. Klik 2 kali biasa. Nah, kursornya akan ke sini. Misalkan kita pengen bikin net sales gitu aja ya, nggak usah pakai sum of gitu ya. Nah, bisa enter. Akan berubah. Produk tetap ya. Oke, seperti itu ya. Untuk men-touch up supaya visualnya cantik nanti ya, belum ya, di minggu keempat kalau nggak salah visual ya. Oke, ini kita jalankan dulu exercise yang ada di sini, namanya juga berbelajar nih ceritanya ya. Ini udah. Lalu create a pie chart. Pie chart itu yang mana? Oke. Dia kalau ada kotaknya berarti kita masih mengarah ke sini. Jangan diklik pie chart, nanti dia berubah. Nah, tuh berubah deh ya. Nah, undo. Nah, tenang aja, ada undo di sini, ya. Kita harus memahami undo ya, karena itu penting sekali ya. Oh my god, apa yang terjadi nih? Undo, tenang aja, undo ya. Oke. Lalu kita ini udah di luar visual ini, berarti kita bisa pilih pie chart ya. Pie chart itu di ini, pie chart. Oke, ini pie chart. Di pie chart kita suruh ngapain ya? Turunin dikit ya. Kalau adik-adik yang punya jiwa seninya mantap, ini dashboardnya bisa bagus banget ya. Beberapa tuh nggak bisa bagus gitu loh. Jadi ya standar aja gitu, kayaknya seninya kurang gitu. Warnanya itu lagi gitu. Jadi itu ya kurang bagus gitu kelihatannya. Adik-adik harus bisa explore jadi lebih bagus. Apa ya nanti ya belajar ya. Oke, kita disuruh ngapain dengan pie chart? Pie chart ini untuk menunjukkan defect unit yang rusak by product. Unit rusak berarti di sini nggak ada nih, berarti dia dari production. Nah, defect unit ya. Berarti value-nya itu defect unit. Sini drag. Oke. By product. Produknya ini. Nah, legend. Nah, keluar dia. Oke. Jadi gedein biar jelas. Tuh ya. Jadi produk mana yang paling besar ininya apa namanya? Defectnya. Yang paling gede nih kayaknya yang biru nih. Nah, di sini ada persentasenya adik-adik. Ada persentasenya. Ini produk D. Persentasenya itu 25,93%. Yang biru pekat ini C ya, dia defectnya 25,68%. Ya, ini 24,53, ini 23,86. Jadi yang paling kecil yang defect adalah produk A, dan yang paling besar barang rusaknya itu dari produk ini nih, produk D, gitu ya. Yang sering terjual, yang terjual lebih banyak, ini kalau kita lihat tadi ya, dari bar chart ini, yang terjual paling banyak adalah produk B. Ya, produk B memang dia nggak terlalu banyak ya, defectnya ya. Oke. Lalu ternyata produk D nih yang paling banyak defect ini terjualnya kedua terbesar ya. Kedua terbesar. Yang paling sedikit justru yang defectnya paling sedikit juga, produk A. Seperti itu. Bu Rofah, ini data beneran nggak sih? Ya enggak lah, ini data bohongan. Data benerannya ntar adik-adik ya. Adik-adik nggak Bu Rofah suruh cari data kok. Ya, data simulasi, data buatan itu kan sekarang mudah sekali ya. Jadi nggak usah. Yang penting kita tahu tujuan pembelajaran Power BI ini ya. Oke, kita balik lagi. Ya. Oke, kita sudah bikin itu dan kita tahu mana produk yang paling banyak terjual, paling sedikit terjual.
paling banyak defeknya, paling sedikit defeknya by product ya. Lalu add the following slicer, tambahkan slicer. Oke, misalkan kita tambahkan slicer. Biasanya Dede, slicer itu tempatnya di sebelah kiri ya. Kalau bagusnya di sebelah kiri gitu. Duh, Bu Rofa nyusun nih agak ya gitulah, nih jiwa seninya kurang nih Bu Rofa nih. Jadi ya standar aja gitu Bu Rofa kalau bikin gini. Nah, biasanya kita pepetin nih biar sama nih ya tuh garisnya gitu ya. Lalu biasanya slicer tuh di sebelah kiri, di sebelah kirinya. Nah, kita tambah nih slicer. Muncul ya slicer kita ya. Oke. Terus slicernya apa? Region untuk net sales. Net sales di bawah ya. Jadi slicernya di sampingnya net sales. Oke, region. Kita tambahkan slicer region. Kalau mau hapus gimana? Ya udah klik aja. Ini ada remove. Bu Rofa salah ngeklik, salah visual, ya udah remove aja ya. Tuh ada tandanya remove. Oke, kita tambahkan slicer region untuk si produk. Benar nggak sih tadi? Region untuk net sales ini ya. Jadi kita tambahkan net sales berarti pakai yang ini, lalu region ya. Kita drag ke field. Nah, jadi akan keluar nih dia regionnya by region. Nah, regionnya tuh ya, ada sentral. Kalau kita klik sentral, dia akan keluar yang di sentral aja. Kalau kita klik east, ya dia keluar di east south. Nah, gitu ya, west. Gitu. Oke, Dede. Nah, ini slicer. Kalau enggak kita klik ini semuanya. Jadi kelihatan ya, kalau semuanya kan yang B, produk B itu paling besar ya. Produk B yang paling besar. Kalau di sentral, produk D. Di east, B lagi. South, C. West, B lagi. Ya, makanya ada dua wilayah di mana B terjual paling banyak. Ya, berarti ya memang secara keseluruhan D ya. Gitu. Oke. Lalu, misalkan ini kita West gitu lah ya. Lalu, kita disuruh ngapain lagi? Yang ini udah, 5A udah. Slicer plan for defect unit. Nah, berarti yang ini kita tadi kan defect ya. Kita tambahkan slicer juga. Slicer. Ini kita tambahkan dia by plan ya. Diproduksi di mana dia gitu ya, by plan. Berarti tabelnya tabel production plan kita drag ke field. Seperti itu. Nah, ada plan 1, plan 2, plan 3. Supaya cantik ya. Ingin aja ya, jangan gede-gede gitu ya. Dipaskan saja. Nah, misalkan plan 1 dia akan berubah. Plan 1 yang defectnya tuh yang D. Yang paling banyak yang mana itu ya? Yang D, betul ya. Yang paling sedikit defectnya ada si A ya. Plan 2, plan 3 kalau nggak diklik ya berarti semuanya, sum of ya, total semuanya. Nah, gitu. Oke. Nah, habis itu add a page title. Nah, di sini kan udah jadi dashboard kecil-kecilan lah, dashboard mini ya. Ini supaya cantik nih disamain aja nih. Nah, biar sama tuh dia. Apa namanya? Besarnya gitu ya. Oke. Lalu kita pengen kasih nama katanya. Add a page title, sales and defect analysis by product. Nah, kita copy aja judulnya. Lalu adik-adik di sini ada text box. Nah, adik-adik klik text box, keluar dia adik-adik kayak gini. Ya udah, kita tulis aja di sini, kita paste ya. Nih kursornya ada di sini sekarang. Kita paste aja. Nah, tadi judul yang tadi. Seperti biasa kalau mau merubah ya kayak gini nih. Apa namanya? Times New Roman kayak apa kayak terserah ya. Misalkan ini digedein, misalkan karena judul ya, dia lebih besar nih dari yang lain, misalkan 40 ini dulu ya, apa namanya, diarahkan terlebih dahulu, di blok dulu ya, baru nih dia berubah. Gedean enggak? Kecilin lagi, misal 32 aja ya, misalkan dia warna apa ya, warna ungu, yes, bold. Nah, udah, habis itu kita sesuaikan. Kita taruh di atas biasanya. Kalau misalkan judul tuh di atas ya, misalkan kita mau rubah dia ke tengah,
Nah, tuh center. Oke, jadi deh dashboard mini kita. Oke, sampai sini paham adik-adik mahasiswa? Paham? Ibu, Yes. Bu, izin lagi Bu. Iya, iya. Saya dari tadi cukup tertinggal untuk bagian yang slicer itu Bu. Slicer, iya. Kumaha, Said? Boleh dibimbing lagi nggak Bu? Iya. Baik, kita lihat ya, slicer. Oke. Tetapi ada yang lain gimana? Bentar ya Sahid ya, Bu Rofa tanya dulu nih yang lain. Gimana? Iya, Ada yang iya. mahasiswa? Bisa mengikuti? Izin Bu. Cukup bisa mengikuti? Oke. Wah, banyak jempol ya. Ya. Oke, ya. Oke, baik. Slicer ya, kita lihat lagi slicer. Nah, slicer ya, Bu Rofa. Remove lagi deh. Remove. Nah, nih Bu Rofa contohkan lagi slicer ya. Oke, kita klik slicer. Slicer ada di sini. Oke, di sini juga mirip-mirip slicer nih ya. Bisa mirip-mirip slicer ya. Makanya nih, kita slicer standar dulu aja nih. Sampai muncul namanya slicer, baru kita yakin ya. Kita pengen yang ini, lalu klik. Nah, klik. Oke, slicer ini adik-adik, Bu Rofa tambahkan. Ini nih, slicer seperti ini nih. Kalau visual biasanya kan bisa untuk data kategorik sama data numerik. Data kategorik tuh yang mana sih? Data kategorik tuh yang ini nih ya. Dia bukan berupa nilai atau angka. Data kategorik misalkan ya, dia ada di mana? Di Central, di East, di South, di West. Nah, slicer ini digunakan untuk data kategorik pada umumnya seperti itu, gitu ya. Oke, berarti kita lihat slicer ini untuk data kategorik yang mana ya. Kalau di perintahnya, ini kan di fact ya. Di perintahnya di fact ini kita pengen by plan, slicernya by plan ya. Kita pengen lihat dia di fact itu diproduksi di mana gitu ya. Ya sudah, kita klik yang slicer tadi, kita arahkan kursornya ke sini. Kursor sudah terarahkan apabila dia muncul kotak ini ya. Kalau kita arahkan kursor ke sini, ya munculnya di sini. Kalau kita arahkan ke sini, ya berarti kita akan memvisualkan slicer di sini, gitu ya. Lalu kita klik apa tadi by plan ya. Ya udah plan di sini ya ke fieldnya, drag aja. Nah, muncul dia plan, gitu ya. Oke, kita sejajarkan lagi nih biar cantik. Sebenarnya tampilan cantiknya belum nih ya, masih apa adanya nih ya. Oke, ya gitu ya. Kalau misalkan kita klik plan 1, maka di fact by product itu akan untuk plan 1 saja. Kita klik plan 2, di fact by product untuk plan 2. Kalau enggak kita klik slicernya, ya ini akan jumlah secara keseluruhan, sum of defect unit by product. Seperti itu. Gimana Syahid? Aman? Aman ya? Bu, sudah aman Bu. Tadi memang saya kesulitan nyari menu slicernya aja itu Bu. Iya, karena Dia kan banyak. ngumpet, iya. Betul, banyak ya visual kita ya. Iya, Terima kasih Bu. Iya, oke. Banyak ya visual kita ya. Makanya untuk memastikan kita pengen visual kita misalkan ya tunggu aja dia namanya keluar nih pie chart. Karena mirip-mirip sama ini nih. Nah, ini donut chart ini. Kalau kita nggak teliti, kekliknya donut chart. Ini pie chart. Gitu ya, bar chart aja banyak macamnya ya. Nah gitu ya, kalau misalkan visual kita kurang sesuai tadi kayak Bu Rofa tadi ya, rubah aja gitu RC-nya gitu ya, gitu. Oke. Nah, wah kita targetnya udah section 2, kita masih di section 1. It's okay, nggak apa-apa, yang penting ini. Nah sebenarnya Bu Rofa pengen lihat dulu sih, kita nggak masuk ke section 2 nggak apa-apa lah, gampang ya, yang penting bisa dulu. Bu Rofa ingin adik-adik memvisualkan ya, kita udah banyak nih upload data ya, import data. Silakan adik-adik, apa yang mau adik-adik visualkan, boleh nih. Siapa yang mau memberikan contoh nih? Bebas. Santai aja sama Bu Rofa mah. Oke, coba nih kira-kira adik-adik tertarik untuk memvisualkan yang mana. Terus sederhana aja dulu, lalu
tentukan judulnya seperti ini. Gitu. Coba-cobain dulu aja deh. Kalau udah boleh kasih lihat ke Bu Rofa. Coba-coba dulu aja. Bu Rofa tunggu ini. Oke ya. Kita ada berapa orang sini Adik-adik? Banyak kali ya Adik-adik. 62 ya ini ya. Wow. Bu Rofa ngajar di BINUS aja tuh biasanya ya 60-an juga sih. 60. Di BINUS mah 60, anak-anak TI sekelasnya 60. Oke, lumayan banyak juga ya. Ini yang semester 6 ada berapa orang? Enggak semuanya semester 6 kan ya? Iya Bu, ada beberapa yang semester 8 juga Bu. Nah, semester 8 ada berapa orang? Ada 20. Semester 6 aja berapa? Bedanya dari mana Adik? Semester 6 sama semester 8? NRP-nya kelihatan nggak? NIM-nya kelihatan nggak? Seperti yang dipakai cuma, nah kalau NIM-nya NIM lengkap sih dari 3 digit pertama sih Bu. 3 digit. Yang I224 itu semester berapa? 122 itu berarti angkatan 2022 Bu, berarti semester 8. Oh, I22, oh gini, I22 angkatan 2022 ya? Iya Bu, kalau 123 berarti dia angkatan 23 jadi 2023. Oh gitu. Iya. 21 ada nih 21. Wah, iya ya, banyak juga ya. I21, 22, 23 ada juga nih. Tapi nggak ada 24 ya? Iya Bu, karena tidak dibuka untuk yang baru tahun kedua berarti. Oke, ya baiklah. Oke. Siapa nih yang mau menunjukkan, mau mendemokan visualnya ke Bu Rofa, ke teman-teman juga? Yang sederhana aja dulu, tambahin slide, tambahin judul gitu. Ada yang mau? Bu Rofa tunjuk aja ya, biar seru ya. Oke. Karena ini ada 21, 22, 23, kita ambil meannya. Mean adalah rata-rata ya. Jadi yang beruntung yang 22. Oke, yang 22 nih ya. Kita panggil ya siapa yang beruntung ini ya. Oke, sekarang tanggal 13 ya. Nah, 22 gitu. Ini yang kosong nggak pakai NIM lengkap? Kemungkinan itu hanya 3 digit NIM terakhir sih Bu. Oh, 3 digit NIM terakhir. Iya. Gitu. Baik, kalau begitu kita lihat yang 22 nih. Davin. Hadir Bu. Ya, Davin. Mana Davin? Tapi saya pakai ini Bu, Zoom-nya pakai HP, tapi kalau bikin visualisasinya pakai laptop. Oh, boleh. Share screen aja, Davin. Masuk dulu di laptop. Baik Bu. Alright, yes, gitu ya. Kita pelan-pelan aja. Yang penting Dede bisa. Section 2-nya nanti boleh dibaca-baca ya. Jadi minggu depan kita rekap aja. Yes. Alright. Ini masih Bu Rofa ya, Bu Rofa. Ini dulu ya, Bu Rofa nggak share screen dulu ya. Jadi, oh udah ya, udah Davin ya. Oke. Saya baru kayak gini sih Bu, baru dengan Ibu. Ya. Tinggal jadi.
Coba silakan Davin visualkan lagi, terserah Davin mau visual yang mana. Misalkan dari production atau dari sales misalkan. Baik Bu. Oke, Davin menambahkan apa nih ceritanya? Jadi saya bikin jumlah unit Jumlah sebesar unit sold oleh bulan. Oke, unit sold by month ya. Oke, jadi bisa digedein dikit nggak, Davin? Mungkin Davin bisa ke page yang beda gitu, biar clear, lebih clear. Boleh deh, gede, ini gede. Lebih gede. Bu Rova nggak kelihatan. Jadi ini mau lihat unit yang terjual ya, by month ya. Oke, jadi di bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Boleh tambahin slicer nggak? Misalkan kalau slicer berarti by region, itu data yang di unit sales atau production itu? Oh, sales ya. Boleh ditambahin slicer misalkan by region. Ada nggak tuh region ya? Ada ya harusnya. Ada, coba by region. Coba. Oke. Kalau sentral seperti apa? Nah, oke, kelihatan ya. I seperti apa? Gitu ya. Oke. Oke, kelihatan ya. Ya. Oke, baik. Bisa by year nggak? By tahun? Coba by tahun. Dia kan dari 2023 ya. Oke. Oke, ini by year, jadi kayak gini ya. Karena cuma 2 tahun. Iya ya, jadi titik ke titik lagi itu. Nah, kalau bisa year itu di slice aja coba, jadi slicer. Atau slicernya by quarter. Gimana? Gimana, Pin? Oh, jadi seperti tadi, unit sold
Ya, tapi slice kita tambahin aja slicer, misalkan dia by quarter atau by year. Bisa? Nilainya slicernya slicer baru ya, Pin? Misalkan nanti kan slicernya banyak tuh, by region, by year, or by quarter gitu. Kalau slicer mau tambah banyak, berarti jangan diklik dulu slicer sebelumnya, nanti dia berubah. Ya, bikin lagi aja. By day-nya nggak usah. By day ya, by day-nya nggak usah. Day-nya aja. Nanti banyak nanti listnya. Oke. Nah, ini ya. Ini udah by region, lalu by year, udah. Coba sekarang penjualan tadi ya, unit sold. Sentral sama tahun 2023. Nilainya harusnya sentral tahun 2023 gitu ya. Nah, bisa nggak yang di line-nya itu dia by day aja? Line by day, jangan by tahun. Nanti kalau by tahun cuma satu angka karena jumlah 1 tahun. Nah, by day. Per hari. Nah, oke. Hari gitu ya. Jumlah unit sold per hari di sentral. Oke, kalau coba is. Oh, datanya itu ya. Data yang unit sold. Coba klik yang unit sold deh. Klik yang unit sold. Coba kita lihat sungguhnya unit sold hari. Coba tambahkan month seperti apa harinya dia ini. Dilihat dulu datanya, tapi drag-nya yang month aja coba. Hierarki date-nya diklik lagi. Iya, diklik lagi. Pilihnya yang month aja. Coba tahunnya dihapus, kuartalnya dihapus. Nah, kelihatan ya dia. Tadi kok nggak kelihatan. Jadi kok 1 gitu ya. Oke, kelihatan ya. Coba slicernya ganti sentral dan 24. Sentral 2024. Oke, berubah ya. Ya, kelihatan ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita pengen lihat lagi per quarter ya bisa. Gitu ya. Oke. Paham? Yes. Oke, jangan lupa klik-kliknya kalau kita mau tambah visual.
termasuk slicer ya, slicer itu juga visual. Dikeluarkan dulu kalau kita mau tambah ya, jangan dia ada di satu visual. Nanti kalau misalkan itu visualnya terganggu. Oke, thank you Davin. Thank you Davin. Oke, boleh stop share. Boleh lagi nih, satu lagi bro pengen. Itu kan tadi data sales ya. Coba data production sekarang. Coba nih dari yang oke. Nidia. Ada Nidia Manda Putri? Ada Ibu. Oke. Boleh Nit? Kasih tahu Bu Rova Nit. Nah, Tapi- Nidia. Tapi saya masih yang tadi nyoba sama Ibu, sama saya visualisasi gambar-gambar warnanya, Bu. Oh boleh, boleh tunjukin dong supaya Nah. cantik warnanya. Izin bagikan layar ya, Bu. Enggak. Kelihatan nggak, Bu? Belum saya. Nah Belum ini, ya? dah. Ini, Bu, baru yang Wow. ini. Masih tadi saya makan dulu. Si Sahid ketawa tuh, diketawain Sahid. Aduh, iya cantik ya, cantik banget ya reportnya ya. Merana sekali Bu. Ini pakai tema atau gimana nih? Iya, Bu, tadi sambil nyoba-nyoba ganti visualisasi, Bu, di sini. Iya, boleh sih, bagus-bagus ya, bagus aja sih. Gitu. Oke, jadi biasanya nanti kalau sudah kita bikin dashboardnya itu bisa kita pakai tema, gitu ya. Atau misalkan nanti kalau tema ini kan default yang ada di Power BI. Tapi misalkan nanti adik-adik diminta, namanya juga misalkan adik-adik nanti di suatu perusahaan tertentu punya warna dan logo yang unik, terutama warna. Misalkan aja adik-adik kerja di Aqua gitu ya. Aqua kan biru gitu ya. Terus ada misalkan birunya tuh berbeda gitu ya. Terus ada putih, terus ada hijaunya. Nah, biasanya kita sesuaikan dengan warna brand kita gitu. Sesuaiin aja. Ya, tapi kalau misalkan pengen ngeklik eksplorasi ya bisa pakai tema. Nah, tema ini apa? Menjaga kekonsistenan visual kita dari satu gambar ke gambar yang lain. Tapi biasanya ya enggak semua ngepin juga nih ya. Iya, Bu, tadi kayak kepencet ngeblok gitu, Bu. Iya, Ngeblok. nggak apa-apa sih ya. Oke, nanti kita belajar juga ya mengenai tema dari Power BI. Iya, Ibu. Oke, kalau gitu kayaknya kita belum sempat ke section 2, kita lakukan di minggu depan ya. Bu Rova kasih gambaran aja bagaimana minggu depan gitu ya. Bu Rova share lagi. Oke, ini minggu depan nih adik-adik ya, kita mau belajar Power Query ya. Tadi udah import data, terus kita mau belajar Power Query sekarang. Power Query itu apa sih Bu Rova? Power Query adalah kita mau rubah-rubah data kita. Ya, jadi ya ini disebut juga sebagai data cleaning ya, dengan menggunakan Power Query. Emang sepenting apa sih Bu Rova Power Query untuk data cleaning? Bisa dibilang 70% dari yang adik-adik lakukan setelah adik-adik punya data adalah cleaning. Gitu ya. Visual itu gampang gitu. Nah, cleaningnya gitu. Kadang, nah itu tadi kita import dari PDF aja mesti kita benerin dulu gitu ya. Import dari CSV ke PDF aja rusak. PDF ke Power BI aja rusak. Nah, itu yang mesti kita perbaiki. Nah, di mana kita perbaiki? Tadi kan ada tombol transform. Nah, itu sebenarnya Power Query bekerja di situ. Nih, transform data. Power Query bekerja di sini. Jadi kita ingin merubah, memperbaiki, mengcleaning data kita, gitu ya, mengcleaning data kita. Ya, data kita sudah cukup untuk dianalisis belum? Jangan-jangan ada data yang nol, jangan-jangan ada yang duplikat, ya. Apalagi kolomnya duplikat, gitu ya. Terus gimana kalau datanya nggak ada, gitu ya. Terus gimana cara kita membuat kolom baru? Misalkan kita pengen nentuin
membulatkan ke atas ya suatu nilai. Aduh, komanya kebanyakan nih, tapi kita nggak mau kehilangan esensi atau insight data dari koma tersebut. Ya udah kita bulatkan ke atas, gimana caranya? Ya udah kita bikin kolom baru gitu ya. Gimana caranya? Terus gimana caranya kita menjumlah, mengurangi, membagi dari satu kolom ke kolom yang lain dengan membentuk kolom baru gitu ya. Bagaimana menggabungkan tabel? Gabungin tabel ada berbagai macam, ada merge, ada append ya. Bagaimana kita menggunakan ChatGPT AI untuk kode Power Query kita. Jadi Power Query itu sebenarnya kalau kita mau lebih advance, kita bisa ngoding gitu ya di sini. Di Power Query. Ini namanya Power Query. Ini Advanced Editor. Nah, kita tuh bisa ini di sini. Kita bisa mengkode data kita di sini. Jadi data kita mau dipakein kategorisasi, misalkan discount rate tadi ada 0%, 15%, 10% dan seterusnya. Kategori itu kan numeriknya. Kategorinya gimana? Ya, kategorinya berdasarkan misalkan yang 0% mau kita tambahin kolom yaitu tidak ada diskon misalkan. Kalau numerik kan kita lebih susah mengingat dibandingkan dengan kategori. Misalkan 0% kita bikin data baru, dia masuk ke tidak ada diskon, no discount. Misalkan diskonnya 5%, low discount. 10% mid discount, middle discount. Atau 15% high discount. Nah, diskon tinggi gitu ya. Oke, nah itu kan data kategori sebenarnya lebih mudah kita ingat ya dibandingkan dengan yang numerik gitu ya. Nah, gimana caranya? Bisa menggunakan Power Query. Adik-adik bisa baca dulu, bisa baca dulu supaya minggu depan kita bisa lebih cepat. Oke, sepertinya dari Bu Rofa itu dulu, minggu depan dicicil ya, dibaca dulu jadi bisa lebih cepat ya. Oke, ada pertanyaan? Aman? Baik, kalau begitu Bu Rofa sekian kan ya untuk materi minggu ini ya. Jangan lupa baca-baca untuk minggu depan di explore juga ya. Iya, kalau misalkan mau disimpan apa namanya, ini kita close aja. Mau disimpan latihannya gitu ya. Ini kan bisa, ini kan masih untitled nih, masih belum ada ininya. Di save as aja. File, save as, ya nama kita misalkan apa nih? Nama kita simpan di mana gitu ya? Misalkan di materi, misalkan getting started with Power BI. Nah, ini file name-nya itu sih, gitu ya. Oke. Nanti bisa kita buka lagi, nih namanya ini, Getting Started with Power BI. Nah, jadi file, nah ini nih bisa kebuka namanya ya. Oke, seperti itu. Jadi tersimpan, gitu ya. Itu aja sih minggu ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Rofa cukupkan ya sampai sini ya, Dede ya. Sampai ketemu lagi di Jumat minggu depan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu.